Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di Daily Seeking God. Kita masih akan membaca perikop di Kisah Para Rasul. Kenapa tadi saya menyanyikan lagu Menjadi Berkat? Karena kita akan membaca di mana jemaat, di mana orang-orang yang biasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita mau buka perikop kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Baik, itu cerita dari perikop ini, di mana 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi ceritanya saudara, timbul sungut-sungut karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil, bahwa dalam pembagian terhadap janda-janda mulai diabaikan. Nah, jika kita melihat sejenak, kita akan buka di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan Kisah Rasul 4 ya, ayat yang ke-35. Dikatakan, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi, dan Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya ini dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, jika kita melihat di Kisah Rasul 4 ayat 35, persembahan untuk orang miskin diletakkan di kaki rasul-rasul. Ada kemungkinan sampai saat itu pelayanan meja ditangani oleh rasul-rasul itu sendiri. Jadi tidak ditangani oleh orang lain ya saudara, atau dipercayakan kepada yang lain, tapi benar-benar dilayani, ditaruh, diletakkan kepada rasul-rasul itu, dan rasul-rasul itu yang melayani orang-orang miskin tersebut. Nah, tapi mungkin akhirnya mereka menjadi kewalahan. Nah, rasul-rasul ini menjadi kewalahan dalam menangani hal itu, dalam menangani pelayanan meja.
untuk orang-orang miskin itu, untuk janda-janda, rasul-rasul mulai kewalahan seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat yang semakin banyak. Nah, jadi jemaat semakin banyak sehingga pelayanan saat itu, pelayanan meja maupun pelayanan terhadap janda-janda miskin itu mulai terabaikan. Nah, oleh sebab itu, para rasul sendiri pun menyadari bahwa tanggung jawab dan kerja mereka semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah pengikut Kristus. Nah, para rasul ingin memusatkan pelayanan mereka pada doa dan firman. Kita bisa lihat ya tadi di ayat yang keempat, Rasul berkata, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dan di sini rasul-rasul mulai memberikan mandat kepada orang lain agar turut membantu dalam pelayanan meja. Nah, yang selama ini diambil oleh rasul-rasul, pelayanan meja itu dikerjakan oleh para rasul. Sekarang rasul-rasul ini ingin membagikan, ingin memberikan mandat kepada orang-orang lain, ingin memberikan kesempatan agar mereka tuh mau melayani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga mau buka pada pagi hari ini di Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, mungkin saudara sering mendengar ayat ini, yaitu Matius 9 ayat 37 tadi, banyak sekali tuaian, tapi pekerja sedikit. Nah, itulah yang sedang dialami oleh para rasul saat itu ya. Nah, kita percaya, sebagai orang percaya, bahwa kita dipanggil dan diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi ada karunia-karunia dalam hidup kita, itu yang sebenarnya diberikan Tuhan, itu untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama. Dari karunia yang diberikan Tuhan kepada kita bisa memulai peran kita dalam pelayanan. Nah, saat ini saudaraku, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan untuk rumah Tuhan. Lakukan sesuai dengan kerelaan hatimu saat ini. Sambil kita terus mengasah karunia-karunia pelayanan yang Tuhan berikan, agar kita menjadi pelayan Tuhan yang cakap dan terampil. Sehingga kita bisa melahirkan pekerja-pekerja untuk menuai ladang yang sedang menguning. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana implikasinya terhadap gereja kita, misalnya di tempat kita, Bethany El Bethel, ya seperti minggu lalu yang dikatakan oleh Pak Henry, kita banyak sekali sebenarnya pelayanan, kita bahkan sekarang sedang melayani berbangsa-bangsa melalui Zoom, pertemuan Zoom dan sebagainya. Mungkin sebagai jemaat kita tidak bisa mengikuti hal-hal itu karena keterbatasan internet atau usia atau apapun, mungkin transportasi atau apapun ya saudara. Tapi saudara bisa ambil bagian dalam hal-hal kecil. Nah, misalnya ikut doa pagi, itu juga melayani Tuhan. Nah, ikut serta dalam doa pagi, ikut serta dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan dengan ikut menabur benih pemeliharaan listrik seperti itu ya saudara, melalui uangmu mungkin, melalui tenagamu kamu datang dan sebagainya. Jadi sebenarnya pelayanan itu bukan hanya di atas mimbar atau yang besar-besar, tapi pelayanan itu dimulai dari apa tadi katakan? Karunia. Setiap kita memiliki karunia, itulah yang engkau harus kembangkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, bagaimana saya bisa mengembangkan itu? Ya, dimulai dari kerelaan hatimu. Kau harus punya, setiap kita harus punya kerelaan untuk melayani Tuhan, kerelaan untuk mengambil bagian dalam rumah Tuhan. Baik, kita akan teruskan. Kita juga harus membuka jalan-jalan bagi orang-orang sekitar kita untuk terjun dalam pelayanan. Seperti yang dilakukan para rasul, mereka membuka kesempatan bagi setiap
orang yang mau melayani di pelayanan meja tadi untuk orang miskin dan janda-janda ya saudara. Nah, kita harus juga membuka jalan. Jadi mungkin orang yang di dekat kita itu masih muda, umurnya masih muda, jauh jaraknya dengan kita, tapi kita harus memberikan dia kesempatan untuk melayani Tuhan. Mungkin dengan menjemput jiwa, atau kita ajak dia besuk jiwa, apapun itu saudara. Nah, seringkali orang yang mau terjun dalam pelayanan, orang itu takut untuk melayani karena mereka merasa tidak terampil dalam hal itu dan tidak layak untuk melayani. Kita harus memberi pengertian bahwa Anda akan terampil dalam melayani jika kamu mau mencoba dan melatihnya terus. Tidak ada orang yang terampil tanpa latihan terus-menerus, seperti itu ya saudara. Kalau saudara mau belajar gitar dan terus-menerus belajar gitar secara rutin, pasti saudara akan menjadi pemain gitar yang terampil, seperti itu ya saudara. Begitu juga melayani. Jadi melayani itu bukan yang terlihat instan. Oh ya, dia sudah bisa ini, dia bisa itu. Nah, itu dari awalnya adalah dari terampil, mau mencoba dulu, mau untuk memberikan hatinya, rela memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Seperti itu ya saudara. Dan setelah itu kita juga harus memberikan pengertian. Tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya layak melayani Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Begitu juga dengan orang-orang yang ditunjuk oleh para rasul tadi. Mungkin itu mereka orang-orang yang sebenarnya setia datang dalam setiap perkumpulan-perkumpulan mereka. Nah, dari orang-orang setia itu diambil untuk mereka menjadi pelayan meja. Tapi siapa yang sebenarnya melayakkan kita untuk melayani? Yaitu Tuhan sendiri. Nah, jadi untuk menjadi pekerja dan untuk terjun dalam pelayanan harus ada kemauan dari dalam hidup kita untuk dipakai Tuhan. Karena sejauh mana engkau mau melangkah, sejauh itu tuh juga Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan melayakkan engkau, Tuhan juga yang menyertai engkau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin juga banyak sekali jemaat yang dibaptis. Mereka masih sangat muda sekali ya saudara. Nah, itu kesempatan mereka untuk melayani Tuhan. Di saat mereka lahir baru, pasti ada semangat yang bergelora untuk melayani Tuhan. Nah, kita jangan batasi anak-anak itu untuk melayani Tuhan, tapi kita terus semangati mereka untuk mereka pakai hidup mereka menjadi berkat. Bila saatnya nanti hidup ini sudah jadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini boleh membangkitkan setiap roh kita. Mungkin saudara yang lesu, saudara yang merasa di pandemik ini belum melayani kembali, saudara merasa lesu secara roh. Mari kita mau bangkit lagi. Kita mau melihat bahwa Tuhan yang melayakkan kita,